Jejak Cahaya Kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di rumah Usman tampak lebih hidup dari biasanya. Sebuah rumah sederhana 2 lantai yang terletak di sudut perumahan lama kawasan Tanah Baru, Bogor, menjadi tempat berkumpulnya 4 sahabat yang telah lama merencanakan sesuatu yang cukup nekat, mendaki Gunung Kerinci. Rumah itu tampak bersih, dengan pekarangan kecil di depannya yang dihiasi pot-pot berisi tanaman lidah mertua, sirih gading, dan bunga kertas berwarna merah muda yang tampaknya baru saja mekar penuh setelah seminggu hujan deras mengguyur kota. Di dalam rumah, aroma kopi hitam dan kue pisang goreng menyebar dari dapur kecil menuju ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Raffi duduk di atas karpet tipis bermotif kotak-kotak coklat, bersandar pada kursi tamu tua yang sudah kehilangan lapisan busa di beberapa sudutnya. Ia mengenakan kaos oblong biru pudar dan celana pendek hitam, rambutnya sedikit acak-acakan, seolah tergesa saat berangkat tadi pagi. Di sebelahnya Tia tampak rapi dengan hoodie abu-abu dan jeans ketat, sedang menggulir layar ponsel sambil sesekali tersenyum kecil tanpa suara. Hana duduk bersila di depan mereka, mengenakan sweater rajut biru laut dan celana kain longgar. Tangannya sibuk membuka peta besar yang dilipat 4, peta jalur pendakian Kerinci yang mereka cetak dari internet beberapa minggu lalu. Sementara Usman, tuan rumah, baru saja kembali dari dapur dengan 4 cangkir kopi panas yang ia letakkan di atas meja rotan kecil di tengah ruangan. Mereka semua duduk membentuk lingkaran kecil mengelilingi peta yang kini terbuka penuh. Peta itu menampilkan garis-garis kontur tanah yang padat, jalur utama pendakian dari Kersik Tuo, pos-pos yang harus dilalui, serta beberapa titik penting seperti shelter dan batas vegetasi. Di sudut kanan bawah peta tertulis dengan jelas, Gunung Kerinci, Jambi, Sumatera Barat. Mereka sudah lama ingin mendaki gunung ini. Gunung tertinggi di Sumatera dan gunung berapi tertinggi di Indonesia itu telah menjadi semacam pencapaian tersendiri di antara para pendaki. Bukan hanya karena ketinggiannya, tapi juga karena aksesnya yang jauh dan jalurnya yang menantang. Tidak seperti gunung-gunung di Jawa Barat yang biasa mereka daki seperti Gede, Pangrango, atau Salak. Kerinci menyimpan aura yang lebih liar, lebih sunyi, dan lebih asing. Obrolan mereka berlangsung lama. Tidak ada suara tawa berlebihan, tidak ada teriakan antusias. Semua dibicarakan dengan tenang, serius, dan sesekali dengan gumaman ragu. Raffi mengusulkan tanggal keberangkatan di minggu ketiga bulan depan, setelah urusan kantor dan jadwal pelatihan usainya. Usman menyetujui, dengan catatan ia bisa mengambil cuti lebih awal. Hana mencatat semua rencana mereka di buku kecil berwarna merah tua, mencantumkan daftar perlengkapan yang harus dibawa, estimasi waktu tempuh, dan pembagian tugas logistik. Tia, yang paling pendiam di antara mereka, hanya mengangguk pelan sambil sesekali menunjuk ke layar ponselnya yang memuat catatan tambahan berupa artikel pengalaman pendaki lain
yang pernah ke Kerinci. Siang menjelang sore ketika pertemuan itu selesai, matahari di luar tampak condong ke barat, menyinari dinding rumah Usman dengan semburat oranye hangat. Mereka semua sepakat, bulan depan mereka akan berangkat. Tidak ada yang ingin mengubah rencana lagi. Tidak ada lagi penundaan. Setelah mengemasi barang masing-masing, mereka pun berpamitan dan pulang ke rumah masing-masing. Hanya tersisa peta yang masih terbuka di meja dan cangkir-cangkir kopi yang sudah kosong, menyisakan aroma yang menempel di udara. Hari-hari setelah itu diisi dengan persiapan. Mereka tidak bertemu langsung tetapi saling berbagi kabar lewat pesan singkat, foto perlengkapan yang baru dibeli, atau screenshot tiket pesawat ke Jambi. Raffi sibuk mencari carrier baru karena yang lama sudah terlalu aus dan jahitannya mulai lepas di bagian bawah. Usman meluangkan akhir pekan untuk berlatih fisik dengan berlari mengelilingi Stadion Pajajaran. Hana mengikuti latihan pendakian ringan ke Gunung Papandayan sambil mencoba sepatu baru yang masih kaku. Tia, seperti biasa, tak banyak bicara, namun ia mengirim daftar rincian P3K pribadi dan artikel tentang flora fauna khas Kerinci yang harus diwaspadai. Waktu berlalu cepat. 1 bulan kemudian, pagi itu, mereka bertemu kembali di Bandara Soekarno-Hatta, masing-masing membawa carrier besar yang hampir menyamai tinggi badan mereka. Wajah-wajah mereka tampak tegang, namun penuh tekad. Tiket ke Jambi di tangan, dan janji yang sudah diikrarkan dari sebulan lalu, kini tak bisa lagi ditunda. Penerbangan berjalan mulus, langit bersih tanpa guncangan. Dari jendela pesawat, samar-samar terlihat hamparan hutan yang membentang luas, seperti permadani hijau tak berujung, memisahkan dunia kota dari dunia yang akan mereka datangi. Setibanya di Jambi, mereka langsung melanjutkan perjalanan darat menuju Kersik Tuo, sebuah desa kecil di kaki Gunung Kerinci yang menjadi titik awal pendakian. Perjalanan darat itu memakan waktu berjam-jam, menyusuri jalanan sempit yang berliku dan kadang-kadang berlubang, menembus desa-desa kecil dan kebun-kebun teh yang menghampar luas. Suara mesin mobil, deru angin yang menyusup melalui celah jendela, dan aroma tanah basah dari hujan yang baru saja reda menjadi latar belakang yang menemani mereka sepanjang perjalanan. Malam mulai turun saat mereka tiba di Kersik Tuo. Udara terasa lebih dingin, menusuk ke dalam jaket tepis yang mereka kenakan. Lampu-lampu rumah penduduk menyala redup di kejauhan, menciptakan suasana yang tenang sekaligus asing. Mereka bermalam di sebuah homestay sederhana milik warga setempat, dengan dinding kayu dan atap seng, serta ranjang-ranjang berderit yang tertata rapi. Di luar, suara jangkrik dan angin malam terdengar seperti nyanyian lembut yang mengantar mereka tidur. Keesokan harinya, fajar menyingsing perlahan. Cahaya keemasan mulai membias di balik tirai tipis jendela kamar. Mereka bangun pagi, berkemas, dan sarapan dengan nasi goreng hangat serta teh manis dari pemilik homestay. Setelah berpamitan, mereka berjalan menuju pintu masuk pendakian. Langit cerah, namun udara masih lembab. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan jalan setapak di depan mereka tampak seperti lorong panjang yang akan menuntun ke dunia yang lain.
dunia sunyi, tinggi, dan tak tersentuh. Langkah pertama mereka terasa mantap, namun penuh perhitungan. Jalanan awal masih berupa jalan tanah lebar yang digunakan warga untuk membawa hasil kebun. Di kiri kanan, hamparan kebun teh dan tanaman sayur membentang sejauh mata memandang. Daun-daun basah oleh embun pagi, dan sesekali terdengar suara burung dari kejauhan memecah keheningan yang mendominasi sepanjang jalur. Raffi berjalan di depan, membuka jalan dengan langkah yang tenang. Usman di belakangnya, membawa carrier dengan tenda tergulung rapi di bagian atas. Hana dan Tia berjalan berdampingan di belakang, membentuk barisan rapat yang menyusuri lereng pelan-pelan. Mereka belum bicara banyak. Hanya derap langkah sepatu mendesak tanah dan suara napas yang mulai terasa berat. Keringat mulai merembes dari pelipis, meski udara masih sejuk. Jalur mulai menyempit, pepohonan semakin rapat, dan sinar matahari semakin sulit menembus kanopi daun yang melindungi jalur setapak. Mereka kini masuk ke dalam hutan hujan tropis yang lebat dan lembab, tempat di mana cahaya siang menjadi samar, dan semua suara terdengar seolah diredam oleh lapisan lumut dan tanah basah. Waktu seolah berjalan lambat. Langkah mereka menyusuri akar-akar besar yang melintang di jalan, melompati batang pohon tumbang yang ditutupi jamur, dan melewati semak belukar berduri yang kadang harus disingkirkan dengan tangan. Nafas mereka semakin berat, namun tidak ada keluhan yang terdengar. Hanya sesekali mereka berhenti untuk minum, mengecek posisi GPS, dan meluruskan kaki yang mulai kaku. Jalur terus menanjak, kadang curam, kadang datar, tapi tak pernah benar-benar memberi jeda yang panjang. Di satu titik, mereka sampai di sebuah pos kecil yang tak lagi utuh. Sebuah gubuk dari kayu lapuk yang setengah roboh, dikelilingi oleh akar-akar pohon besar yang merambat seperti ular. Di situ mereka duduk sejenak, mengatur napas, dan memeriksa perlengkapan. Udara mulai terasa lebih dingin, dan kabut mulai naik perlahan dari dasar lembah, menyelimuti hutan dengan selimut putih yang bergerak lambat seperti makhluk hidup. Langit yang tadinya cerah mulai memudar. Awan-awan kelabu berkumpul di atas kanopi pohon, dan embusan angin mulai membawa aroma tanah yang basah dan tua. Wajah-wajah mereka mulai menyiratkan kelelahan, namun sorot mata mereka tetap sama, penuh tekad dan sedikit cemas akan apa yang ada di depan. Perjalanan masih panjang, dan malam mungkin akan menyambut mereka di tengah hutan sebelum mereka mencapai shelter pertama. Langit di atas Gunung Kerinci mulai berubah warna ketika 4 pendaki itu menapakkan kaki mereka di jalur tertinggi yang bisa dijangkau. Sinar matahari yang telah terbit sepenuhnya menyentuh lekuk-lekuk batuan puncak, menyulapnya menjadi lembaran perak kasar yang menyilaukan. Asap tipis dari kawah mengepul pelan di kejauhan, menciptakan kontras yang aneh di tengah hawa dingin yang membekukan kulit. Mereka berdiri di sana, di titik tertinggi yang pernah mereka capai, diam, tenggelam dalam getaran sunyi yang hanya dimiliki oleh tempat-tempat seperti ini. Jauh dari suara manusia, jauh dari keramaian, dan sangat dekat dengan langit. Namun momen itu tak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, mereka mulai bersiap untuk turun.
turun gunung selalu tampak lebih mudah dibandingkan naiknya. Namun justru disitulah perangkap terbesar tersembunyi. Langkah kaki yang lebih longgar, tenaga yang menipis, dan kesadaran yang berkurang setelah euforia puncak seringkali menjadi awal dari sesuatu yang tak terduga. Jalur yang sama bisa tampak berbeda dari arah sebaliknya. Akar pohon yang tadi dipijak kini jadi penghalang. Tikungan yang familiar berubah menjadi teka-teki. Dan kabut yang perlahan turun tanpa suara menjadi tirai yang menyesatkan. Jalur menurun itu awalnya terasa biasa saja. Mereka menyusuri jejak yang telah mereka lalui sebelumnya, menuruni batu-batu besar dan tangga tanah yang licin. Rimbunan pohon menyambut mereka kembali dengan aroma lembab yang kuat, menandai peralihan dari zona bebatuan ke zona hutan yang rapat. Mereka melangkah pelan, menahan berat badan pada kaki yang mulai lelah, menjaga keseimbangan di atas jalur setapak yang terkadang menyempit drastis di antara jurang dan lereng curam. Tapi tak butuh waktu lama sebelum mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Arah matahari tampak tak konsisten, seolah berubah posisi tanpa logika. Bayangan pohon memanjang ke sisi yang berbeda dari sebelumnya. Rerimbunan semak yang mestinya mereka lewati kembali kini tak tampak. Jalur yang mereka yakini sebagai jalur semula malah membawa mereka pada persimpangan baru yang tidak mereka kenal. Tanpa sadar, mereka mulai melenceng. Langkah mereka semakin dalam ke bagian hutan yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih dingin. Suara-suara mulai berubah. Angin tak lagi berdesir dengan ringan, tapi membawa suara samar seperti hembusan napas dari dalam tanah. Burung-burung tak lagi berkicau, hanya sesekali terdengar gemerisik daun tanpa sumber yang jelas. Semuanya tampak tak wajar, namun tak ada pilihan selain terus berjalan. Hutan yang dulu ramah kini berubah menjadi labirin hijau yang menelan mereka perlahan. Langit mulai menggelap, pertanda senja tiba lebih cepat di dataran tinggi. Kabut mulai turun lebih tebal, menggulung pepohonan dan menelan jalur setapak satu persatu. Akar-akar pohon kini menjulang dari tanah, seperti tangan-tangan yang mencengkeram. Pohon-pohon besar berdiri diam, dengan kulit batang penuh lumut hijau kehitaman yang licin. Udara menjadi lebih pekat, lebih berat, dan lebih dingin. Setiap langkah terasa seperti membelah ruang yang bukan milik mereka. Di tengah pencarian jalur yang mereka kenal, perlahan mereka mulai menyadari kehadiran sesuatu yang lain. Bukan sekadar kesalahan arah atau kondisi hutan yang berubah, tetapi kehadiran yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Di sela-sela kabut dan bayangan, terkadang tampak sosok besar berdiri diam, jauh di antara pepohonan. Bulu-bulu hitam tebal menutupi tubuhnya, dan matanya, jika bisa disebut demikian, memantulkan cahaya aneh, seperti bara yang membara. Ia tidak bergerak, hanya menatap dari kejauhan. Tapi entah bagaimana, kehadirannya menimbulkan getar halus di dada, semacam ketakutan yang primal, murni, dan tak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka terus berjalan, menyusuri jalur-jalur yang tidak mereka kenal, berusaha mencari titik referensi, pohon tumbang, atau batu besar yang mereka ingat saat pendakian. Tapi semuanya tampak asing, seolah hutan ini berubah bentuk di setiap langkah.
Sesekali terdengar suara seperti kayu patah atau langkah berat yang menginjak daun kering. Tidak terlalu dekat, tapi cukup jelas untuk membuat kulit merinding. Dan setiap kali mereka menoleh, tak ada yang tampak. Hanya bayangan, hanya kabut, hanya hutan yang tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ketika malam tiba sepenuhnya, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti. Mereka membuat perhentian kecil di bawah pohon besar, menggunakan tenda darurat yang hanya cukup untuk berlindung dari angin malam. Hawa dingin masuk dari segala arah, menusuk hingga tulang. Mereka duduk berdiam di dalam tenda sempit, mendengar suara-suara dari luar yang tak bisa dijelaskan. Gemerisik daun, bunyi dentingan ranting, dan kadang suara napas berat yang datang dari kejauhan. Tidur bukanlah pilihan. Mata mereka tetap terbuka, menatap dinding tenda, menanti pagi. Malam itu panjang dan aneh. Waktu terasa berhenti. Tak ada pergerakan, tak ada perubahan. Langit di atas tenda tampak hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Kabut merayap di atas tanah, memasuki celah-celah resleting tenda, dan menyelimuti tubuh mereka seperti selimut dingin yang tak bisa diusir. Sesekali terdengar gemuruh dari dalam tanah, seperti letusan kecil yang tertahan, atau mungkin hanya imajinasi mereka yang sudah terlalu lelah. Di sela-sela kantuk dan kewaspadaan, bayangan sosok berbulu itu kembali tampak. Kali ini lebih dekat, berdiri di luar tenda, diam tanpa suara. Wajahnya tak terlihat, hanya siluet besar dengan tangan panjang menjulur hingga lutut, dan tubuh yang bergetar seperti tiang yang tertiup angin. Pagi datang tanpa cahaya, hanya kabut yang lebih tebal dan hutan yang lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada sinar matahari yang menembus celah daun. Mereka keluar dari tenda, kaku, lelah, dan kebingungan. Tanah tempat mereka mendirikan tenda tampak basah dan dingin, seperti baru saja dilalui sesuatu yang berat. Jejak-jejak besar samar terlihat di tanah, berujung pada semak yang terbelah ke arah yang tak dikenal. Tak ada pilihan lain selain terus bergerak. Mereka menyusuri arah yang tampaknya menurun, berharap bisa menemukan sungai atau suara air yang mengarah ke pemukiman. Langkah-langkah mereka semakin pelan, dibebani oleh carrier, kelelahan, dan ketakutan yang perlahan mulai berubah menjadi kehampaan. Hutan tampak makin liar, makin tua. Pohon-pohon tak lagi berdaun lebat, melainkan tinggi menjulang seperti tiang hitam, dengan dahan kering menjulur seperti cakar. Tanah menjadi berlumpur dan dingin, sesekali dipenuhi koloni serangga kecil berwarna hitam yang menggigit diam-diam. Di kejauhan, sesekali mereka melihat kembali sosok itu. Tak pernah mendekat, tapi juga tak pernah menghilang. Ia seperti mengikuti mereka, diam-diam, dengan mata yang tetap menatap. Tidak ada suara dari sosok itu, tidak ada ancaman langsung, tapi kehadirannya menjadi tekanan yang perlahan menghancurkan kewarasan. Hutan ini tidak seperti saat mereka datang. Jalur yang dahulu mereka lalui kini tak bisa ditemukan. Peta tak lagi berguna. Kompas berputar-putar tak menentu. GPS kehilangan sinyal sejak kemarin sore. Mereka kini benar-benar tersesat. Mereka tak tahu apakah sudah memutar balik atau makin menjauh. Mereka hanya tahu bahwa hari sudah berganti
dan mereka masih berada di tengah hutan yang sama, dengan jalur yang semakin asing, dan kabut yang tak pernah berhenti mengikut. Di sela langkah yang pelan, rasa lapar mulai merayap. Logistik yang mereka bawa tak dirancang untuk tersesat. Air minum menipis, energi hampir habis. Namun mereka terus berjalan dengan satu harapan, menemukan kembali jalur yang mereka lalui saat mendaki. Lalu malam turun kembali, lebih cepat dari biasanya. Kali ini lebih gelap, lebih sunyi. Suara-suara aneh terdengar lebih jelas. Gemeretak ranting seperti derap kaki. Suara-suara rendah seperti bisikan dari balik batang pohon. Aroma tanah menjadi lebih kuat, bercampur bau menyengat seperti bulu terbakar. Mereka tak lagi berani mendirikan tenda. Mereka hanya duduk diam, berpelukan pada carrier, menunggu pagi tanpa api unggun, tanpa suara, dan tanpa harapan. Dan di sela gelap, sosok itu berdiri lagi. Kali ini hanya beberapa meter dari mereka. Tubuhnya lebih jelas, bulu-bulu panjang yang bergelombang tertiup angin. Matanya menyala, dan nafasnya terdengar berat, dalam, dan berirama. Tapi ia tidak menyerang. Ia hanya menatap, lalu perlahan berjalan masuk ke kabut, meninggalkan jejak yang tak pernah bisa diikuti. Hari keempat di hutan Gunung Kerinci terasa seperti perulangan dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Hutan itu tak lagi tampak seperti tempat alami yang semestinya dihuni oleh flora dan fauna biasa, melainkan berubah menjadi semacam dunia lain yang disusun ulang oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam itu masih sesekali muncul, namun semakin lama, kehadirannya seperti menjadi bagian dari lanskap. Seolah-olah sosok itu bukan lagi pengganggu, melainkan penghuni sejati dari belantara tua itu. Kabut tetap turun, menggulung dari arah pepohonan tua yang menjulang. Akar-akar yang menjalar di permukaan tanah seakan semakin padat, seperti ingin menahan kaki mereka agar tak melangkah terlalu jauh. Rasa lapar, lelah, dan putus asa tak lagi muncul dalam bentuk keluhan, melainkan hanya menjadi denyut samar dalam tubuh yang mulai kebas. Langkah kaki mereka terasa mekanis, seperti digerakkan oleh naluri yang tak lagi berpikir tentang tujuan, hanya tentang bertahan. Mereka terus menuruni jalur yang tidak dikenali, terkadang melewati pohon tumbang yang tumbuh jamur keabu-abuan, terkadang melangkahi batu besar yang ditumbuhi lumut kuning pucat. Hawa dingin menjadi teman tetap, menusuk kulit dan menyelusup ke balik pakaian yang sudah lembab oleh embun dan keringat. Tidak ada cahaya matahari yang menembus rimbunnya daun. Hari terasa seperti malam yang tertunda, dan malam sendiri seperti bayangan abadi yang tidak pernah benar-benar pergi. Lalu, di tengah hutan yang begitu dalam langkah yang nyaris tanpa arah, mereka melihatnya. Bukan sosok hitam, bukan genderuwo yang sejak awal mengikuti mereka seperti bayangan, tapi sosok manusia, seseorang yang tampaknya bukan bagian dari kelompok mereka. Berdiri tak jauh dari jalur menurun yang mulai terbuka, punggungnya menghadap, dengan carrier besar dan pakaian lengkap mendaki. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Langkah mereka melambat. Mata yang sudah letih nyaris tak percaya pada apa yang dilihat.
Namun tubuh mereka terus bergerak, mendekat, menapaki tanah yang mulai lebih kering, menyusuri jalur yang tampaknya lebih terbuka. Sosok itu kemudian berjalan perlahan, menuruni jalur di depannya. Tak ada suara, tak ada isyarat, tapi langkah mereka mulai seirama. Seakan tanpa kata, mereka mengikuti sosok tersebut. Hutan mulai berubah. Rimbunnya tidak lagi padat seperti sebelumnya. Pepohonan mulai lebih jarang, memberi celah bagi cahaya yang samar-samar menyusup dari sela awan. Jalur di depan mulai terlihat seperti jalur pendakian yang lebih dikenal. Tanah yang padat, bekas tapak sepatu, dan sesekali tanda seperti potongan kain penanda jalur yang terikat di dahan kecil. Semuanya tampak seperti sisa dari peradaban yang sempat mereka tinggalkan. Langkah demi langkah mereka terus mengikuti sosok itu. Tak ada jeda, tak ada pertanyaan. Mereka seperti kembali menjadi bagian dari dunia yang nyata. Suara dedaunan mulai terdengar lagi. Burung-burung yang semula tak tampak, kini mulai berkicau, meski masih samar. Udara perlahan berubah menjadi lebih hangat, dan kabut yang menyelimuti mulai terangkat oleh tiupan angin dari arah bawah. Setelah beberapa jam menuruni jalur yang semakin bersahabat, mereka akhirnya tiba di titik yang tak asing. Persimpangan awal pendakian yang dulu mereka lewati saat baru tiba di kaki gunung. Tanah lapang kecil itu kini tampak seperti pintu keluar dari dunia gelap yang selama ini menelan mereka. Bau asap tipis dari para pendaki lain yang sedang beristirahat menyeruak samar ke udara, seperti mengabarkan bahwa mereka telah benar-benar kembali ke dunia manusia. Sosok yang mereka ikuti terus berjalan, menuruni jalur menuju area base camp. Mereka mengikutinya, masih dalam diam, dengan langkah yang tak lagi terburu-buru, namun penuh keterkejutan. Rasa syukur dan keheranan bercampur di dalam dada, menekan kelelahan yang belum sepenuhnya pergi. Ketika akhirnya mereka menapakkan kaki di area base camp, suasana di sekeliling langsung berubah. Suara kendaraan terdengar samar. Tenda-tenda kecil berdiri dengan rapi. Beberapa pendaki lain tampak bersiap untuk mendaki, dan beberapa baru saja kembali. Namun sosok yang mereka ikuti tidak terlihat lagi. Entah kemana ia pergi. Dalam sekejap ia menghilang, seperti uap yang ditelan matahari pagi. Mereka saling mencari dengan pandangan, namun tak menemukan. Tidak ada jejak langkah, tidak ada punggung carrier yang menjauh. Ia lenyap, seperti tak pernah ada. Hanya ada mereka yang kini berdiri di antara orang-orang, membawa tubuh lelah dan pikiran yang tak sepenuhnya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beristirahat beberapa saat di base camp dan mendapatkan kembali sebagian tenaga, mereka mulai mengatur perjalanan kembali ke Bogor. Tubuh mereka masih menggigil, namun kini lebih karena emosi yang belum stabil daripada hawa dingin. Mereka meninggalkan Gunung Kerinci dengan diam, membawa kenangan yang tak akan pernah mudah untuk dilupakan. Rasa syukur karena selamat bercampur dengan bayangan sosok-sosok gelap yang mengikuti mereka selama beberapa malam. Perjalanan pulang terasa berbeda. Dunia di luar hutan tampak terlalu terang, terlalu ramai, dan terlalu biasa. Suara klakson kendaraan, bau asap jalanan, dan hiruk-pikuk manusia terasa asing setelah beberapa hari hidup dalam dunia sunyi
gelap, dan penuh misteri. Tubuh mereka memang kembali, tapi pikiran mereka masih tertinggal di antara pepohonan tua dan kabut yang menelan segala arah. Mereka terbang kembali ke Pulau Jawa dengan perasaan yang lebih tenang. Sesampainya di Bogor, rumah masing-masing menyambut mereka seperti pelabuhan setelah badai panjang. Kasur, air hangat, dan makanan rumah terasa seperti kemewahan yang selama ini terlupakan. Namun malam-malam berikutnya tidak lagi sama. Terkadang dalam tidur, bayangan sosok besar berbulu itu kembali hadir. Terkadang, suara napas berat yang mereka dengar di hutan muncul di sela-sela kesunyian malam. Dan terkadang, ketika lampu dimatikan, siluet seperti tubuh besar itu berdiri di sudut kamar, diam, hanya mengamati. Namun mereka tidak menceritakan semua itu pada siapapun. Cerita tentang genderuwo, tentang hutan yang berubah bentuk, dan tentang sosok misterius yang menuntun mereka keluar dari kegelapan, disimpan dalam diam. Mungkin karena mereka sendiri tidak yakin akan apa yang mereka alami. Mungkin karena tidak ada yang akan percaya. Atau mungkin karena sebagian dari diri mereka tahu bahwa pengalaman itu bukan sekadar kesalahan navigasi atau halusinasi, melainkan sesuatu yang memang ada, menunggu di balik batas hutan dan batas logika manusia. Gunung Kerinci kembali berdiri diam di kejauhan, menjulang tinggi dengan kawah yang mengepul pelan. Pendaki lain datang dan pergi, menapaki jalur yang sama, menantang puncak yang sama, dan menginjakkan kaki di tanah yang pernah menjadi panggung bagi kisah yang tak akan pernah mereka ceritakan. Hutan itu tetap di sana, kabut tetap turun setiap senja, dan di balik pepohonan yang menua, bayangan itu mungkin masih menunggu, diam seperti sebelum mereka datang. Cerita ini berakhir, namun jejaknya tetap tertinggal di tanah yang dilangkahi, di udara yang dihirup, dan di hati yang pernah merasa takut lebih dari yang pernah mereka bayangkan.